Oke, hari ini kita akan review materi bersama program linear seperti yang diminta teman baik kita. Ini kok nggak jalan? Ya. Nah, di sini materi yang kita bahas buat program linear emang sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Kita ada metode pemecahan masalah, di mana ada dua cara. Yang pertama untuk menentukan solusi visible awal, sama solusi visible yang optimal ya. Oh ya, nah untuk solusi visible awal ada tiga cara yang udah kita pelajarin. Ada northwest corner, least cost, sama FEM. Buat optimumnya ada cara stepping stone dan juga modi. Ini kita bakal bahas satu-satu sama ntar yang Hungaria juga. Hungaria, ya. Nah, di sini untuk pembuatan tabelnya kita pasti bikin di sini untuk daerah asal. Misalnya di soal, biasanya soal model transportasi, masalah transportasi itu pasti ada daerah asal dan juga daerah tujuan gitu. Dan dari namanya juga transportasi, makanya ada jalan pasti, ada mobil. Nah, sini ada keterangan AI ini untuk A yang di sini itu daerah asal. Untuk SI, SI itu di mana nih? Supply ini sini, SI-nya untuk supply. DJ tempat tujuan sebelah J. Untuk DJ ini permintaannya, ini permintaan. Terus ada supply, ada demand. Ini S ini supply, D ini demand. Dan X ini jumlah barang yang akan diangkut. Kita tuh untuk minimalisasi itu nyariin nilai yang X11, X12 sampai ini yang paling optimal biar dapat harga termurahnya lah ya. Nah, sisanya jumlah permintaan itu harus sama dengan jumlah ketersediaan, itu syaratnya. Yang pertama ada metode northwest corner, dari namanya juga northwest corner, itu artinya sudut barat laut. Sudut barat laut. Di ujung kiri atas, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya simpel, cuman kita ngisi sel dari ujung kiri atas, terus jumlah maksimum terbesar sesuai syarat. Sesuai syaratnya maksudnya ada sesuai nama demand dan supply-nya. Nah, untuk geraknya kita kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau enggak, kita ke bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Oke, kita masuk ke contohnya. Di sini saya mengambil, ya ini maaf fotonya jelek. Ini soalnya diambil dari soal UAS tahun lalu. Ya, tahun lalu. Nah, ntar ini kita ada bentuk yang kayak gini. Kalau kayak gini bikin tabelnya agak agak harus bikin sendiri sih. Nggak, maksudnya nggak soal cerita. Ini bikinnya kan pasti ada asal, ada tujuan. Di sini kalau kita lihat ada satu satu, satu dua, satu tiga, dua satu, dua dua, dua tiga, tiga satu, tiga dua, tiga tiga. Kan kita tahu baris kali kolom itu MN gitu. Berarti ini barisnya ada tiga, kolom juga ada tiga. Jadi kita tulisannya satu, dua, tiga, ini satu, dua, tiga. Nah, ini angka-angka yang depan atas ini melambangkan harga transportasinya per per kolom. Ya, ini kan 6 di X11. Oke, 1, 1, X1, X1. Ini 6, lanjut 8, 10, 7, 11, 11, 4, 5, 12. Nah, di sini kita baca ini ada 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Ini artinya kan kita lihat kalau 1, 1, 1. Berarti kan baris ya. Barisnya sama semua, tapi kolomnya ganti. Nah, ini tuh melambangkan buat supply-nya.
Nah, ini X1 X3 berikan kita tambah ini berarti sama dengan 150. Ini sama ngelanjut biar nggak lama langsung aja. Nggak bisa sih. Ya ntar berubah jadi kayak gini. Nah, nah ini kita bakal pakai Northwest Corner. Ya iya, lupa. Nah, kayak ini buat Northwest Corner. Top-topnya tadi sesuai kita dari ujung kiri atas ini nih, kotak yang paling atas ini. Nah, di atas ini kita lihat, kita sesuaiin untuk kapasitas atau supply sama permintaan ke demand. Di sini ada 150, di sini 200. Kita langsung ngisi full dari sini. Dari sini kapasitas 150, permintaan 200. Kita nyesuainya cuma bisa isi 150. Kalau udah isi 150, artinya samping udah nggak bisa keisi, ini habis gitu, udah habis. Yang ini 150, sisa 50. Nah, lanjut. Kan ini nggak bisa jalan ke kanan ya, karena udah habis. Kita lanjut ke demand yang bawahnya. Di sini, kita turun ke bawah. Kita bisa ngisi di sini berapa. Di sini kan eh, kapasitas cuma 50, berarti kita cuma bisa isi 50 di sini. Nah, ini udah habis nih 50 berarti. Nah, ini kosong. Habis. Nah, nah ini juga 175, ini 50 kan, berarti kita kepake 50, jadi 125. Lanjut. Lanjut ke kanan sini. Ini kan kita nyesuaiin ini 100, ini 125. Kita cuma bisa pakai 100-nya. Ya udah 100. Iya 100. Berarti ini habis 100 habis. Ini kurang 100 lagi. Bisa 25. Nah, ini kita cuma bisa jalan ke kanan. Udah berarti sisanya nih udah 25 biar 175 kan 25. Akhir yang bawah doang kita 275 ini udah maksimal soalnya yang nggak ada habis lagi. Nah, selesai. Udah ini. Nah, selesai. Nah, maka optimumnya adalah berarti dari teman 150 dikali 6 ditambah ini 50 dikali 7 ditambah 100 kali 11 tambah 25 kali 11 ditambah 275 kali 12. Hasilnya ada yang bisa bantu 900. Ya ampun. Ya, gue lagi ngitung. Oke, Jan. Kan 900 tambah 350 tambah 1100 tambah 275 tambah 300. Ya, hasil akhirnya 5.925. 555. Oke, ini kita simpen aja ya buat NWC. Oke, udah. Buat NWC gitu doang, ada yang mau nanya gak? Atau Lanjut, gas. Lanjut, Pak. oke oke, lanjut. Nah, sekarang ada metode least cost. Artinya biaya terendah. Ini artinya biaya terendah. Merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara
pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturnya juga simple. Pilih sel yang biaya terkecil, kita cari sel biaya transportasi terkecil. Kita sesuaikan juga dengan permintaan dan kapasitas, kayak sama seperti NWC. Terus pilih sel yang biaya satu tidak lebih besar dari sel pertama yang kita pilih. Terus kita sesuaikan kembali, cari total biaya. Kita mau lihat contohnya lagi, dengan soal yang sama. Nah, di sini nggak salah nulis kan? Oh ya, ini salah nulis nih. Nolnya hilang. Nah, oke. Kita cari dari biaya terendah. Di sini dari 9 ini, biaya terendahnya itu kita bisa temuin 4 pertama nih, yang 4. Oke, berarti kita mulai dari sini, sesuaiin sama supply sama demand. Di sini yang bisa kita fullin itu isi 200. Di sini habis 200, ini bakal sisa 75 di sini. Lanjut ke ini juga kita customer juga, kita nggak bisa ngisi ini lagi, kan udah full permintaannya. Nah, lanjut ke harga yang lebih di atas 1 dari 4 ini. Yang lebih tinggi dari 4 ini, dari semuanya nih, yang 5 ini. Ini kedua, ini yang tadi pertama, ini kedua. Nah, kita sesuaiin lagi, ini bisa isi 100, ini bisa isi 75. Berarti kita cuma bisa isi 75 di sini. Nah, berarti ini sisa 25. Lanjut, di atas 5. Di atas 5 kan ada 6, tapi ini udah max, berarti nggak bisa. Ini juga 7 udah max, nggak bisa. Ini juga harus udah max ini, kita nggak bisa pakai. Jadi kita cuma bisa ngambil yang 8 ini. Nah, kita sesuaiin lagi ini. Maksimalnya 25, ini 150. Berarti kita cuma bisa isi 25 buat di sini. Nah, ntar ini 25-nya habis. Ini sisa 125. Berarti ini habis juga, nggak bisa diisi lagi kita. Nah, lanjut di sini. Ada 8, di atas 8 ada 10. Kita cuma bisa yang 10 ini. Kita sesuaiin. Dan bisa isi 125. Nah, berarti ini habis juga. Ini dikurang 300, 125. 175. Nah, dia terakhir cuma satu lagi di sini. Kita isi 175, ini udah pas 175, 175. Jadi kita udah habis. Nah, berarti penyelesaian akhirnya pasti jadi 25 dikali 8 ditambah 125 kali 10 tambah 175 kali 11 tambah 200 kali 4 tambah 75 kali 5 sama dengan, sabar, ini mau ngecek ke belakang dulu. Oh, ini nggak kepake untungnya, tidak. 200, 1050, 95, 100, 75. Berapa? 4550. Ada. Tahu berapa? 4550. Oke, oke. Ini untuk cara yang LC, list cost. Nah, kita lihat kan NWC sama LC dapetin jawaban yang berbeda. Nah, oke, kita lanjut aja ya. Terus ada metode FAM atau Vogel Approximation Method.
Metode farm lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode farm dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil. Kita nyari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Oke, langsung aja ke prakteknya aja. Oke, ini 10. Oke, sesuainya ini kan kita metode farm ya. Aduh, mati lagi. Nah, kita kita kalau ngerjain farm ini kita sesudah bikin tabel gini kita tulis saja di sini selisih. Ini selisih untuk baris. Untuk sini selisih kolom. Nah, kita tadi kan ketahuan katanya biaya terkecil. Biaya terkecil di sini kita baris dulu deh. Biaya terkecil dari baris pertama ini ada 6, 8, 10. Berarti yang terkecil kan 6 sama 8. Selisihnya adalah 8 dikurang 6. 2. Oke. Untuk sini selisih terkecilnya 11 sama 7. 4. Di sini 4 sama 5. 1. Nah, lanjut yang buat selisih kolom. Kita bisa ke bawah aja ya buat kolom juga. Di sini ada 6, 7, 4. Berarti kan yang kecil 6 sama 4. 6 kurang 4 itu 2. Di sini ada 8 sama 5. 3. Di sini ada 11 dan 10 sisa 1. Oke. Nah, dari cara farm ini, kita cari nilai terbesar. Selisih terbesar. Di sini kita nemu selisih terbesar di 4 sini. Oke, kita simpan. Nah, terus kita mau masukin yang mana nih? Nah, kita ngambil yang dengan biaya terendah juga. Di sini ada 7. Nah, kita sesuaiin nih sama kapasitas sama demand lagi seperti biasa. Kita isi di sini ini 200, di sini 175. Jadi kita cuma bisa isiin 175 buat sini. Nah, tadi ini basis saya 25 nih. Nah, lanjut. Buat nentuin basis yang kita isi lagi, kita selisih lagi. Ini kan udah 75, berarti yang ini udah nggak bisa dipakai lagi ya. Nah, untuk selisih baris selanjutnya, sini tetap sama 10, 8 sama 6, berarti 2. Nah, di sini di baris ini kan udah habis. Kita nggak bakal bisa pakai lagi nih. Jadi udah nggak ada gitu. Jadi kita sebutnya nggak ada. Di sini ada 54 tetap 1. Nah, di sini kita nggak boleh yang udah keisi itu nggak boleh kita pakai lagi. Jadi di sini tetap, tapi di sini masih 6 dan 4 sih. Sini tetap 4 tapi sisi tetap 2. Sini 11 nggak bisa dipakai, 8 kurang 5 3 tetap 3. Sini nah 11 nggak bisa dipakai kan. Jadi kita tes 12 kurang 10 2. Sisi terbesar yang mana bang? Yang ini kita nemu nih. Nah, yaudah kita cek lagi sini. Nah, dari kolom ini main terkecil kita dapat 5. Oke, masuk 5. Nah, berarti kita isi ini sesuaiin lagi ya sama supply dan demand. Ini 100, ini 175, jadi kita cuma bisa isi 100. Ya, 100 ini habis berarti satu kolom ini. Sini kurangin 100, jadi 175. Lanjut, Itu yang masih 175 itu nggak dicoret. Yang di sebelah kanan itu yang kapasitas. oh ini ya, Ya, ya pasti dan. Oke lanjut ya, kita di di iterasi ketiga sih. Kita tetap ini 10 kurang 6. 8 ini udah nggak bisa dipakai, berarti 10 kurang 6, bisa 4. Sini kan udah penuh semua, jadi kita nggak bisa. Nah, di sini
5-nya udah dipakai, jadi kita nggak bisa pakai lagi. 12 kurang 4 berarti. Itu 8. Nah, di sini 6 kurang 4 tetap 2. Di sini udah nggak bisa diisi karena udah penuh. Dan di sini 12 kurang 10, 2. Yang paling besar di sini 8. Oke, kita ambil ke sini 8. Yang terkecilnya 4. Nemu. Oke, kita ambil yang ini. Sesuaiin. Ini 25, 175. Berarti cuma bisa isi 25. Nah, ada 5 coret. Ini sisa 150. Nah, lanjut ini. Yang ini kan tetap 10 per 6. 4. Ini nggak bisa. Nah, sini kalau sendirian itu berarti kalau sini udah sendiri, kita tulis 12 juga nih. Terus selisihnya nggak ada, 12 kurang 0. Tapi nomor paling besar juga sih. Ini 6. Jadi udah Gas nggak itu ada. yang kolom itu udah habis, gas. Yang udah habis kan udah Ini ya? 200. Ya udah habis. Ini ya? Oke, oke, sorry. Ini udah habis buat ini. Nah, di sini 12 kurang 10, 2. Dah, tapi tetap yang paling gede yang 12. Karena kalau udah sendiri segini bisa aja kita langsung masukin, tapi ya tetap ditulis aja. Nah, ini berarti kan sisanya cuma bisa isi 150 dan 300. Berarti cuma isi 150. Nah, berarti ini habis. Ini sisa 150 ini. Ya, ini udah sendirian. Sebenarnya kita bisa langsung isi 150, tapi bisa aja mau kalau niat ngitung lagi, ntar ini juga yang kasih ke 10 dia yang paling gede sendiri. Ini juga 10 sih. Bisa sama aja ntar dua-dua ke situ. Jadi kita isi 150. Dah, cek. Ini 150, 150 buat sini. Oke, udah benar. Ini 175, benar. Ini 25, 100, 150, udah 175, benar. Bawahnya juga sama, 200. Ini bawah 100. 150, 300. Berarti udah benar. Jadi, optimumnya udah jadi kita dari 150 kali 10 tambah 175 dikali 7 tambah 25 dikali 4 tambah 100 kali 5 tambah 150 kali 12. Dah, ini kan 1.500. Lah, pencet 1225 100 tambah 500 800 totalnya. Nah, ini buat aku hilang. Nah, ini buat jawaban kita pakai FEM. Gue ada yang mau nanya gak? Oh, ini ada yang nanya nih, kok di empatnya 25? Jadi di sini, kan tadi kan kita ngitungnya atu-atu nih, buat FEM. Ini yang, ini tuh urutan ya, ini yang urutan pertama, kayak kita selisihin satu-satu, sesuai urutannya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di paling pertama itu kita isi yang, ini yang 4 nih kasusnya terbesar, kita isi ke sini 175. Nah, karena kenapa di sini di 175? Karena nyesuaiin nama kapasitas sama permintaan. Di sini 175, di sini 200. Jadi kalau kita mau ngisi ini full, cuma bisa 175. Jadi ini habis. Tapi yang bawahnya nggak bisa. Nah, karena kita udah pakai 175 di sini kan berarti permintaan sisa 25 gitu. Jadi kita nggak bisa ngisi lebih dari 25. Jadi kalau kalau dapat basis yang ini, kita isi pasti pakai 25. Oke, masih bingung yang nentuin selisih baris dan kolom. Bentar ya.
Ntar gua hapus gitu. Buat jawabannya gak tetap simpan ya, ngulang dikit. Buat nentuin baris kolomnya ya. Nentuin baris kolomnya kita lihat dari harga terkecil. Maaf ya sebelumnya ini angka dari sini ya. Nah, nentuin itu simple. Kita lihat per baris sama per kolom. Ini kan yang lurusan ini kan baris nih, ini baris. Ya itu baris. Yang ke bawah kolom. Nah, kita lihat dari selisih biaya terkecil. Dia kan ngomong kan SVM itu selisih biaya terkecil. Nah, masing-masing baris sama kolom. Di sini baris ini kita lihatnya nih 6, 8, 10. Biaya terkecil berapa? 6 kan. Nah, ini kan berapa selisih. Berarti ada dua urutan terkecil. Kita urutin 6, 8, 10. Terkecil berarti 6 sama 8. Nah, selisihnya kita ambil angka yang kedua itu, ini 8, dikurangin sama angka yang paling kecilnya, jadi 8 kurang 6. Kalau ditulis 8 kurang 6 gitu. Selisihnya 2. Yang ini 11 sama 7. 11 kurang 7 gitu. Dia 4. Sini yang paling terkecil kan 4 dan 5. Jadi kan di sini kan 5 dikurang 4 gitu. Dengan 1. Segitu cukup gak? Atau masih mikirin yang kadang kan ada situasi tertentu misalnya di sini udah dipakai semua gitu nih, maaf. Di sini udah full. Nah, kalau ini udah keisi, kita ngambil biaya terkecilnya yang masih kosong. Syaratnya harus yang masih kosong ini, yang belum keisi ini nih. Ini tengah-tengahnya belum keisi sama sekali. Misalnya di sini kan biaya terkecil 4 dan 5, tapi ini kan udah keisi nih. Udah keisi, misalnya 200 ini full, ini udah full, udah habis lah. Nah, kita ngambil yang terkecil tuh ya sisanya berarti 12 dan 5. Jadi sisanya pasti ntar 12 kurang 5, 7. Oke, urutannya itu harus selisih terbesar sesuai lah ada urutannya. Lu agak belit sih jelasin ya, maaf. Cukup ya. Ada yang masih mau ditanyain nggak? Ya udah lanjut ya. Nih. Belum selesai. Belum. Nah ini jawabannya hilang ya. Sabar buat yang sudah bisa. Oke, oke. Nah ini ya, kan tadi kan kita udah 3 tadi, NWC, LC sama Northwest Corner, sama list cost, dan juga frame itu kan termasuk nentuin visible awal ya. Maksudnya visible belum paling optimum. Nah lanjutnya kita bakal untuk nyelesain visible
visible yang optimal. Dapat yang ngerasain. Ada yang ngerasain kenapa cuy? Ah, itu yang ngerasain mau nanya apa gimana cuy? Yang kenapa nilai Z beda semua? Nah, ya itu. Jadi setiap sebelumnya, jadi kan tadi kan kita ada visi untuk caranya. Oh, ada visible awal dan juga visible visible optimal. Nah, kan visible awal tuh ada 3 cara. Ada northwest corner, ada least cost, dan juga FEM. Nah, mereka ini punya ciri khas masing-masing, di mana mereka punya hasil sendiri gitu. Makanya beda-beda nilai Z-nya. Kalau kita ngitung tadi tuh, yang paling ribet kan FEM. Tapi FEM itu yang ngasih nilai paling mendekati optimal. Kita kan masih visible awal, jadi mau mendekati doang gitu. Ini untuk dapetin visible awal itu harus pakai 3 ini nih, salah satunya. Saran dari gue sih kalau mau visible awal, mending pakai FEM. Emang agak ribet, tapi ntar waktu masuk ke visible optimal itu, nggak banyak-banyak dia. Dia lebih di diskon lah iterasinya. Jadi nggak banyak ngulang-ngulang iterasinya. Nah, di visual optimal ini ada stepping stone. Dari namanya stepping stone itu batu loncat, dan juga modi. Modi singkatannya apa? Modi singkatannya apa? Modified distribution. Modified distribution. Nah, itu artinya distribusi yang direlatil, modifikasi. Ya, beda kita. Dah, buat pertanyaan sudah terjawab, bukan Bagas? Yan bayar. Ya udah, ini dihapus sih. Nah, ini coba optimal. Di sini kita bakal ngerjain yang paling nyebelin. Ya, buat visible optimal itu yang paling nyebelin. Soalnya ngerjainnya menyebalkan. Kayak kita pertama ini sabar. Kita pertama stepping stone dulu. Stepping stone ini caranya nggak rumit juga sih. Ini 10 ya. Terus stepping stone. Oh ya, ini kan tadi kan harus hasil dari visible awal. Nih, gue masukin dulu visible awal yang tadi. Awalnya mau pakai yang mana? Kenapa? Kan tadi Yang pakai fem pakai ini gue FEM bisa apa? isi. Nah, Waduh, kenapa cowok? 75, 25, 100, 150, dan 150. Nah, ini angka dari mana? Oke, dari hasil FEM tadi ya. Pogel, Pogel yang tadi. Oke, di sini kita bakal gunain stepping stone. Nah, kalau tadi kan visible awal itu jawabannya beda-beda. Nah, buat stepping stone sama modi ini jawabannya sama biasanya. Biasanya, nggak tahu kalau yang lain. Kayaknya pasti sama deh, ya pasti sama. Pasti paling optimal. Nah,
Gimana caranya buat stepping stone? Dari namanya juga stepping stone, berarti batu loncat. Nah, di sini sebelum kita mulai stepping stone, kita tentuin dulu basis yang kosongnya. Ini kan kita udah lihat ya, yang nggak keisi yang mana. Yang satu-satu nih, kita tulis aja deh. Kolom, ini kita tulis C aja. Ayolah. Ini C, yang kosong C11. Terus ada C12. Terus ini C22. Dan juga C23. Nah, alhamdulillahnya ini kita pakai soalnya yang 3 kali 3, jadi nggak banyak-banyak yang kosongnya. Nah, pertama eh, tes dari awal ya. Sini kita ambil yang C11 dulu. Di stepping stone ini kita harus ngecek masing-masing dulu yang bakal dipakai buat diisi. Jadi stepping stone ini kita milih baris yang bakal kita isi, terus ngeganti hampir, ya pokoknya lihat aja nih caranya. Ya misalnya dari sini ya, saya satu nih, stepping stone itu harus lompat. Bisa arah jarum jam, lompatnya kayak gini, atau kayak gini. Apa bedanya? Sama aja. Pokoknya dari kita lompat itu, kita taruh negatif, taruh positif, terus ke negatif, ke positif, terus negatif. Bukan ke sih, maksudnya kita jadikan arahnya gini nih, positif. Soalnya gini, dari sini 6, kita harus lompat. Ini kita pakai yang arah jarum jamnya deh, biar sama sama terus ya. Sini, lompat. Kalau di sini lompat ke kanan, nggak mungkin ke yang kosong dong. Kalau kosong ini nyebur dia, nggak stepping stone namanya. Nah, makanya kita lompatnya ke sini. Nah, kita tulis di sini positif, di sini negatif. Nah, ada batu ini 150 nih. Nah, terus kita lanjut. Oke, kita nyari lompatan yang akhir-akhirnya pasti ke sini nih. Membuat sirkuit. Nah, terus dari sini kita lompat ke bawah. Nah, di bawah ini kita nggak mungkin lompat ke sini nih, ntar jebur lagi. Oke, kita lompat ke bawah sini nih. Nah, ini positif, negatif, positif. Nah, ini lompatnya kan kita harus sesuaiin biar nyampe sini. Kalau ke sini kan nggak perlu ya. Kalau ke sini ntar nyebur juga kalau ke atas nggak bisa. Jadi langsung lompat ke sini. Terus terakhir lompat ke atas ini. Dan lupa ini positif, negatif, positif, negatif. Maksudnya apa? Nah, positif negatif itu buat nentuin nih. Buat nentuin yang bakal kita pakai nih. Misalnya ini positif. Di sini ada biaya 6. Ini biaya 10, ini biaya 12, ini 4. Cara nentuinnya itu pertama kita harus hitung dulu nih. Uh, plus apa ya? Gimana ngomongnya? Jumlah dari biaya ini sesuai, tapi ini positif negatifnya ini nentuin juga. Positif ini positif 6, ini negatif negatif 10, ini positif positif 12, ini negatif negatif 25, negatif 4. Nah, sama berarti kita tulis nih di sini 6 dikurang 10 tambah 12 dikurang 4. Hasilnya berapa? 6 kali min 4 min 12, 8 per 4, 4. Oke, 4. Nah, ini kalau ngerjainnya di kertas, mending kertas coret-coretan soalnya kita bakal nyoret-nyoret yang lain juga. Jadi ini langsung langsung buat ngecekan doang buat lompatannya. Ntar lompatan itu bakal dipakai lagi kok kalau benar-benar mau dipakai. Kalau misalnya kita tuh kenapa nentuin buat nilai ini lompat-lompatnya ini biaya. Ntar biasanya kalau yang negatif itu kita ambil kita ambil buat di stepping stone baru. Ini buat penentuan sebelum di stepping stone-nya. Ya, selesai.
Ya. Nah, untuk C12 kita ambil di sini C12. Nah, di sini kita lompatnya pilihannya kalau ke kanan sini kan kemungkinannya lompat sini, turun sini, bawah sini balik lagi dia, nggak bakal jebur. Kalau ke bawah, kiri bakal jebur, nggak bisa. Terus lainnya berarti cari cuma satu nih kita kanan, kanan sini lompat sini, terus lompat ke bawah sini, terus lompat ke sini, saya lompat ke atas sini. Dapatlah ini dari positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Sama seperti tadi, kita dari titik lompat, positif, positif 8. Ini untuk biaya ya. Terus dikurang, kurang biaya 10, tambah 12, kurang 5. Ya totalnya min 2 tambah 12, 10, 10 kurang 5, 5. Nah, masih positif. Lanjut, di sini kita hapus lagi nih buat tanda-tandanya. Pokoknya capeknya itu emang satu-satu, tapi nyari-nyari terus. Terus di ulangan, mending coret-coretnya di kertas burem. Sekarang C22 di sini. Ini kita lompatnya ke bawah sini aja soalnya udah kelihatan kita nggak bakal jebur kalau lompatnya gini. Nah, ini positif, negatif, positif, negatif. Itu biasa positif dari awal 11. Kurang 5, tambah 4, kurang 7. 11 kurang 5, 6, tambah 4, 10, 10 kurang 7, 3. Oke, masih positif. So, definisi. Lanjut C23 di sini. Di sini arah lompatnya kalau ke atas atau ke bawah, atas kita lompatnya nggak ada dari sini nggak bisa lompat kemana lagi, berarti kita ke bawah sini. Terus lompat kemana? Kalau lompat ke 100 ini ntar kalau ke atas kita jebur, berarti lanjut lompat ke belakang sini, lompat ke atas sini, balik lagi ke sini. Biasa dari titik lompat positif, ini negatif, ini positif, negatif. Di 11 kurang 12 tambah 4 kurang 7. Terus 15 min 1, min 1 tambah 4, 5, 5 kurang 7, min 2. Wow, ada negatif. Berarti ini memang belum optimal artinya. Karena ada negatif artinya eh, kita bisa ngelakuin stepping stone di sini. Sekaligus C23 sebagai tumpu untuk buat stepping stone-nya. Kalau di sini nggak ada angka negatif, artinya solusi udah optimal. Visible yang dari frame tadi. Di sini kondisi tidak. Oke, karena kita pakai yang min 2 ini, kita bakal pakai nih yang lompatan stepping stone-nya sama persis. Nah, kita dapat min 2. Jadi kita ambil buat C23. Ambil yang C23 di sini. Nah, dari stepping stone tuh baru kayak gini. Ini kan positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Kita lihat yang angka negatif. Di sini negatif 150 dan 175. Jadi kita harus pakai salah satu angka sini 150 sama 75. Tapi sini kita pasti ngambil angka yang bisa kita pakai buat ngurangin ini. Misalnya, kalau kita ambil 175, kita pasti nambahin yang tanda positif pasang ini 175, yang dikurangin ini kurang 175, yang ini ditambah 175. Tapi kalau kita ngurangin 110 dengan 175, kita bakal dapat negatif. Kita nggak boleh negatif. Jadi kita harus ngambil yang paling kecil. Yang paling kecil di sini 150. Oke, berarti tabel barunya yang
Tabel baru ini kan 150, berarti kurang 150, 0. Ini 100 kan di nggak kena stepping stone-nya. Sini 25. Karena ini dikurang 150 berarti sini ditambah 150. Jadi 175. Nah, yang di atas ini 175 dikurang 150. Sisa 25. Di sini yang tabel yang dari kosong tadi jadi keisi itu sama 150. Nah, ini ntar tabel akhirnya nih betul kayak gini. Tadi bakal pasti sesuai dengan kapasitasnya masing-masing di sini. Tuh, 200, 100, 300. Oke, mending bikin tabel baru. Oke, ini kita pindah ke tabel lain aja deh. 25, 100. Oke, tabel barunya berarti menjadi, ini kita masuk ke iterasi kedua berarti ya. Tadi masih iterasi pertama, ini iterasi kedua. Termasuknya satu sih. Jadi itu 25, 175, 100, ini kosong, 150. Oke, di sini kita cek lagi nih, masih termasuk stepping stone. Nah, kita cek lagi tuh kayak tadi tuh. Kita cek dari yang tabel kosong lagi. C11, C12, C22, dan berubah ini C33. Sini gua nggak bakal nyoret-nyoret kayak tadi, biar gampang pakai pointer. Ini C11 sini. Kita kan lompatnya pasti ke mana ya, bisa di sini. Ke sini sama ke sini. Oke, kita beda plus 6 berarti. 6 dikurang, ini kan 10 ya. Kurang 10. Bawahnya 11, tambah 11. Kurang 7. 60 min 4, min 4 tambah 11. Wih, 500 min. 0 ya? 0. Nah, nah, untuk C12 berarti sini. Kita lompatnya kemana? Kalau lompat kanan, lompat bawah dia bakal jebur. Di lompat berapa? Sini nggak bisa, sini nggak bisa, sini nggak bakal bisa. Oh, kita ular ini. Ini yang unik nih. Ini kita lompat ke sini. Kan kita nggak mungkin lompat ke kiri. Kalau kiri jebur.
Terus kita lompat ke bawah sini. Nah, biar nggak jebur, kita lompat ke sana. Tapi kita nggak bisa lompat ke atas sini kalau jebur. Kita boleh lompat ke bawah. Nah, lompat lagi dia ke kanan. Nah, baru lompat ke atas lagi nih. Ini bentuknya. Nah, ini kita dari awal pasti positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Kan dari 8 kurang 10 tambah 11 kurang 7 tambah 4 kurang 5. 2 tambah 11, 9 kurang 7, 2, 6 tambah 1. Oke. Kita lanjut ke yang lainnya. Lanjut ke C22. Nah, C2 di sini. Nah, hasil lompatannya gampang, bawah, kiri, kanan, bawah, kiri, atas, kanan. Dah. Biar cepet langsung tulis aja ya. Terus 6 tambah 10 sama 3. C3. Nah, ini yang ketiga, C33. Di sini. Kita lompatnya harus kalau ke atas, dilompat sini, bawah sini bisa deh. Di 12 kurang 11, 7 kurang 4. 1 tambah 8 kurang 4. Nah, kan udah positif, berarti udah optimal ini buat soalnya. Nah, berarti berarti nah, lanjut. Ini untuk solusi optimalnya berarti sabar sabar sabar. Nah, ini 150 kali 10 tambah 25 kali 7 tambah 150 kali 11 tambah 175 kali 4 tambah 100 kali 5. Tadi sama dengan 4525 ya. Iya, 4525. 4525. Nah, ini untuk solusi optimalnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, ada mana? Terus gue nanya, pas ada negatif kan C2 kalau nggak salah. Nah, itu tadi milik 150 dari mana? C23. Coba deh. Ke pertanyaan pertama yang tadi pas ada negatif kan di C23 kalau nggak salah. Nah, itu tadi minus 150 dari mana? C23. Oh, ini. Jadi kita ganti nilai basisnya dengan nilai yang keisi nih kan. Pasti kan step ini pasti kita nginjek sesuatu ya. Injek.
nginjak suatu angka ini, misalnya 150, 25, 105, terus balik lagi ke awal yang kosong. Nah, kita nentuin ngubahnya berarti ngambil nilai terkecil yang buat yang punya tanda negatif ya. Kita tandain negatif. Negatif itu artinya dikurang. Berarti kita harus sesuaiin gitu. Kita dikurang biar 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 ini nggak boleh negatif. Misalnya 150 kalau 175 kan pasti negatif. Jadi kalau 175 kalau 150 itu nggak negatif. Nah, maka kita makanya sebetulnya kita ngambil angka terkecil dari yang negatif ini nih. 150 yang terkecil di sini. Ya udah kita pakai nih. Nah, makanya ini bakal jadi basis baru buat C, misalnya C di 23-nya kan basis baru dari 0 tuh awalnya. Kita masukin 150. Terus yang ini C33-nya berarti kan dari 150 kurang 150. Sini C31-nya dari 25 ditambah 150. Terakhir C21, C21-nya dari 175 dikurang 150. Jadi gitu. Jadi kita waktu nentuin optimal apa enggaknya itu kan dengan ini nih yang cara ini. Sebutannya apa ya? Sebelum stepping stone, maksudnya pengecekan optimal lah. Pengecekan optimalisasinya tuh gini. Jangan menggunakan metode stepping stone. Ntar kita lompat-lompatin, tapi kita makainya yang buat biaya. Ini kan negatif nih, karena ada negatif itu belum optimal. Nah, karena belum optimal, kita bisa pakai yang negatif ini nih buat jadi cara buat loncatan. Ya, pertanyaan selanjutnya, ya metode Hungarian dibahas juga, ya ntar. Kalau CIJ-nya, kalau CIJ-nya ada yang negatif lebih dari satu, gimana nentuin gas? Kita ngambilnya yang paling negatif. Yang paling negatif. Di sini bisa, misalkan di sini ada -5. Nah, kita bilang -5, soalnya yang paling negatif. Oke. Kalau semisal ada 3, nilainya -2 itu tuh yang mana? Suka-suka. Suka-suka ya, pokoknya boleh lah, sama aja soalnya. Kalau milih yang mana aja. C12 harusnya -5 gak sih? C12 ini apa yang sana ya? 8 kurang 10, -2, -2 tambah 11. 9, 9 kurang 7, 2. 2 tambah 4, 6. 6 kurang 5, 1. Mana -5-nya? Yang C12 pertama. Iya, iya. Coba C12 pertama kita balik. 8 kurang 10, -2. -2 tambah 12. 10. 10 kurang 5, 5. Negatif. Ya di sini emang kita harus, oke dah ya, tadi salah lihat berarti ya. Harus teliti emang ini, kita kayaknya harus hati-hati apalagi besok dikasih waktu berapa jam, berapa jam hujannya? 2 jam ya? Atau 3 jam? 3 jam setengah. Ya, nggak ada pertanyaan lagi ya? Stepping Stone X. Sabar nih. Udah nggak usah batu itu kan. Udah deh, udah selesai ya? Nggak bisa, nggak bisa. Nah, jadi gue stopin dulu deh. Loh,
Hmm. Sekarang metode MODI sama yang lanjutin visible. Ini buat visible optimal yang kedua, yaitu MODI. Yang sih soalnya yang diambil MODI-nya agak lumayan panjang sih. Oke, kita ngambil yang tadi yang hasil dari FEM tadi. Alasan gue ngambil yang dari FEM itu karena soalnya metode FEM itu yang paling dekat ke metode optimal paling terdekat gitu. Misalnya make NWC atau LC, make cara stepping stone atau MODI buat caranya. Biasanya dia iterasinya lebih banyak daripada yang pakai FEM. Biasanya. Makanya mending kalau ada kasih soal mending pakai FEM terus pakai MODI aja. Oke, ini kita ambil yang hasil dari FEM lagi yang tadi. Ini 175. 25, ini 100, 150, 150. Nah, ini mode ini ada banyak yang perlu diingat sih emang. Pertama kita bisa bedain gini nih, ada dua rumus. Ada C kecil, C, I, J. Nah, kita di mode ini kita modifikasi distribusi. Kalau ngerti maksudnya apa? Kayak ini C, I, J ini kita ngebikin variabel baru namanya UI ditambah VJ. Jadi U ini ngikut dengan barisnya, ini ngikutin kolomnya. Nah, C kecil ini melambangkan basis yang udah keisi. Ini basis terisi deh sebetulnya. Nah, terus yang kedua ada CIJ ini bukan basis terisi. CIJ ini biaya, ini biaya. Nah, tapi kita ngambilnya dari basis yang udah terisi nih. Nah, ini oke. Terus ada C besar, IJ. Nah, ini sebetulnya. Ya sebetulnya C besar IJ lah. Nah, ini hasilnya itu didapat dari ini biaya yang ini atas itu CIJ dikurang UI dikurang V ke J. Ini U ke I ya, dan kurang V ke J. Nah, ini untuk basis yang kosong. Oke, langsung ke prakteknya aja. Di sini buat modi, kita sebelum ngerjain tulis aja. Misalnya C kecil IJ sama dengan UI tambah VJ. Nah, ini penting banget nih. Kita langsung ngebikin U1 itu sama dengan 0. Ini udah kewajibannya nih. U1 itu 0 sebagai tanda awalnya. Oke, ini kan buat basis yang terisi. Basis yang terisi itu kan ada, nah kita sebutnya basis terisinya apa aja. Basis terisinya ada C13, C21, C31, C32, C33. Nah, sesuai nih tambah UI tambah VJ ya, berarti kan sama dengan UI, berarti kan U1 ditambah V3, ini U2 ditambah V1, ini U3 ditambah V1, sini U3 ditambah V2, akhirnya U3 ditambah V3. Kita tahu kalau U1 itu sama dengan 0. Nah, kan kita tahu kan kalau C
CIJ ini kan biaya. Nah, baru kita masukin nih. C13 itu biayanya 10. Ini 10. Dengan 10, kita terus dengan 11, 10, 7, 4, 5, 12. Nah, ini kita waktu ngitung tuh harus langsung ya. U1 0. Oke, yang pakai U1 di sini cuman paling atas, 0. Nah, kita bisa dapat V3-nya nih dari sini. Nah, berarti kan kita dapat nih V3 ini kalau 0 pindah terus, ntar V3-nya sama dengan 10. Oke, V3 kesimpan 10. Sini pakai V3 di mana? Yang paling bawah nih, U3 tambah V3. Berarti ini bisa terus U3 ditambah V3 berapa? 10. Nah, dapat U3-nya itu 12 kurang 10 pindah ruas, sisa 2. Oke, lanjut lagi U3 2. Oke, sini pakai U3. Oh, ada 2 orang pakai U3. Jadi kita taruh ya U3 2 tambah V1. Ini 2 tambah V2. Bisa dapat langsung 2 no. V1 itu 2, V2-nya 3. Oke, terakhir ini pakai U2 tambah V1. Kita dapat V1 kan tadi 2. Nah, kita dapat U2-nya sama dengan 5. Dah, ini disimpan semua nih sebagai kunci, nilai kunci yang kita bakal masukin ke dalam rumus barunya yang distribusi barunya. Untuk U1-nya 0. Bisa kayak gitu. 1, 0. Yang basis kosong itu bukan KIJ ya. Oh, sebetulnya KIJ ya. Ya udah. Kita sebut aja yang kosong ini KIJ ya. KIJ. Bukan itu. Oke. Nah, cara selanjutnya berarti kita masukin ke yang buat basis kosongnya nih. Nah, kita mapnya hapus di sini. Oke, buat yang sekarang KIJ-nya. KIJ sama dengan CIJ dikurang UI kurang VJ. Nah, lalu yang basis kosongnya apa aja nih? Di sini 11, 12, 22, 23, 4. Jadi satu langsung nih. Buat K11, K12, K22, dan K23. Langsung masukin aja ya, daripada tulis ulang. CIJ ya, atau C11. C11-nya berapa? Di sini kita masukin biayanya. 6, 8, 11, 11. Terus 6, 8, 11, 11. Oke, ini kita lihat ya. Ini di sini 1, 1, 2, 2. Berarti kita cuma pakai U1 dan U2. Di sini U1 0. Langsung 0, 0. Sini K22 berarti kan U-nya 2 ya. U2 itu 5. Kurang 5. Kurang 5. Ini kurang V1-nya 2. V2-nya 3. Ini kurang 2. Ini tadi kurang 10. Nah, hasil yang kita dapat berapa? Ada 4. Ada 5. Ada 4. Ini 4. Nah, karena di cara sini kita dapat negatif, angka negatif artinya
tabel ini belum optimal. Berarti kita bisa lanjutin dengan cara modi ini artinya. Nah, kan kita nemu juga ini K23. Berarti yang akan kita isi K23 yang ini. Nah, K23 ini kita apain? Kita pakai cara stepping stone tadi. Nah, stepping stone-nya kayak gimana ya? Sama persis dia. Mode ini dikit apa ngomongnya mode tapi pakai stepping stone juga. Nah, ini tetap sama sih, ini tambah negatif. Nah, ntar kita dapat hasilnya bakal sama itu, sama persis seperti yang tadi. Kita bakal sama persis kan nih. Buat stepping stone kita 150 sih tambah. Ntar hasilnya bakal kayak gini nih. Nah, coba deh. Kita bakal dapat hasil sama kayak gini nih. Nah, karena kita tetap pakai modi, sini jadi modi dulu. Karena kita tetap pakai modi, sini kita ngecek lagi ke tadi, ngitung satu lagi. Ya capeknya modi juga inilah. Ini apalagi ini kan tabel baru 3 kali 3, jadi yang tadi sih sama yang kosong nggak terlalu banyak lah. Seperti biasa nih biar kita nggak ngabisin banyak waktu. Gue percepat bagian sini. Sini kan ada C I J itu kan sama dengan U1 UI tambah VJ. Yang sebut saya. Soal tambah. Nah, ntar sesuai cara tadi kita langsung masukin angkanya. Kita dapat 10 sama dengan 0 plus V3. V3-nya sama dengan 10. Lanjut karena V3 kita ambil yang paling tengah ini C23-nya berapa? C23 11. U2 ditambah 10. 2 sama dengan 1. Nah, ini bakal jawaban akhirnya kalau seperti biasa kita kerjain tadi, di mana U1 itu sama dengan 0. Ya, kita udah dapat kunci nilainya. Langsung masukin tuh ke tabel yang kosong di sini. Mana ini ada K11, K12, K22, dan K33. Gue langsung masukin aja angkanya di sini. 6 kurang 0 kurang 6, dan 8 kurang 0 kurang 7, plus 11 kurang 1 kurang 10, dan 12 kurang 1 kurang 10. Nah, kita dapat hasilnya ini 0, ini 1, ini 0, ini 1. Karena udah nggak ada yang negatif, artinya cara ini udah optimal.
Oh ya 7. Ini 3 harusnya. Karena nggak ada yang negatif, artinya solusi sini udah optimal. Solusi sudah optimal. Nah, ini kebetulan kita, bukan kebetulan sih, memang metode stepping stone sama mode itu udah potensialnya bakal sama juga. Nah, kalau kita hitung sama kan ntar 150 kali 10 lagi. Nah, ini sama aja ntar solusi optimal itu 4.525 buat solusi akhirnya. Jadi itu buat metode modi, kalau ada yang pengen ditanya, atau gue ngejelasin emang agak cepet sih. Karena dilihat dari waktu. Ya, nah, Izin jawab itu chatnya itu kayak gimana ya? Stepping stone sama modi hasilnya sama terus ngapain kita pakai modi ya itu perbedaan cara doang. Ya enakannya mana kan sama kayak tadi kan ada 3 cara. Northwest sama Lisco sama Farm ya lu pakai mana aja terserah kalau nggak disuruh soalnya ya. ya benar Rojan. Kadang kan ini ada cara doang gitu. Kadang soal nyuruh kita make atau nggak make, cara yang paling enak apa ya? Cara yang paling enak sih modi. Kalau ada nilai negatif Kalau ada yang nilai sama, negatif yang sama, gitu bebas lagi kayak stepping stone tadi. Iya, pokoknya harus paling negatif, bebas yang salah satu bebas pokoknya. Nggak ada ketentuannya sih kalau gue baca-baca. izin jawab itu menjawab yang di chat. Siapa yang nemuin farm ya si Vogel? Nggak tahu juga. Vogel siapa? Yang yang penemu apa metode Vogel? Ya nggak tahu juga sih dia nemuinnya gimana. Pokoknya udah ada caranya dah, lu tinggal pakai aja. Oh, ada aja. Ya terakhir Hungaria mana ya?
Ini ke materi terakhir, kita materi metode penugasan atau metode Hungaria. Metode penugasan atau metode apalah Hungaria ya, nama negara. I'm Hungaria. Oke. Di sini metode Hungaria ada stepnya ya, step. Mau nyimpen lagi. Aduh, video YouTube ini masih. Lagu. Ya udah buat sini buat cara-caranya kalian bisa lihat di YouTube, bisa ada yang tulisan itu. Sini gue langsung praktek aja. Jadi buat metode penugasan atau Hungaria ini, stepnya itu pertama kita setiap baris itu dikurangin, setiap baris itu dikurangin biaya terendah di baris itu, biaya terendahnya di baris. Yang kedua, setiap kolom dikurangin dengan biaya terendahnya juga per kolom. Ya. Yang ketiga, nah, ntar biasanya kalau kita kurangin terbiasa terendah itu pasti ada yang jadi nol, misalnya sini ada 10, 12, 11, 12, 6. Kalau 6 kan berarti kan kita kurangin 6 semua nih. Ini 6 kurang 6 pasti 0 nih. Nah, berarti ada 0. Nah, di step 3 ini kita harus buat banyak garis, buat garis horizontal atau vertikal buat nutupin nol-nolnya. Pokoknya buat garis, misalnya garis di sini garis gitu, atau yang ke bawah sebanyak buat garis horizontal atau vertikal untuk nutupi nol seminimal mungkin, banyaknya garisnya seminimal mungkin. Yang keempat, kalau garisnya itu nggak sebanyak, bukan sebanyak banyak garis nih, banyak garis bukan sama dengan baris kolom. Ini kan baris kolomnya kalau soal-soal metode penugasan ini pasti sama. Ada 5 pekerjaan, ada 5 operator atau 5 orang, ini 5 tugas itu. Nah, kita sebut aja M. Nah, berarti kita ulangi langkah ketiga. Ulangi langkah 1 sama 2, cuman bedanya ada bedanya lah. Ya kita contohin aja langsung ya di iterasi pertama. Setiap baris dikurangi biaya terendah. Oke, biaya terendah yang di baris pertama berapa? 6. Ini 6. Ini biaya terendah berapa? 5. Sini biaya terendahnya 5. Sini biaya terendahnya 8. Sini biaya terendahnya 7. Oke, setiap baris ini kita kurangin 6. Kurang 6, 4. Ini 6. Ini 9. Ini 6. Ini 0. Untuk baris kedua kita kurangin 5 semua. 0. 9. 7. 7. 6.
Terus kita kurangin 5 semua. 7, 9, 0, 2, 4. Untuk baris keempatnya kita kurangin 8 semua. 12 kurang 8, 4, 0, 3, 4, 3, bisa 2. Untuk baris kelima kita kurangin 7. Bisa 0, 12 kurang 7, 6, 5, 4, 8. Ya. Kalau ada yang salah, koreksi ya. Eh, soal ini soal dapat dari YouTube ya. Ntar kasih dulu ya linknya. Ntar aman. Ini linknya nih. Kalau kalian ya itu. Terima kasih Mamang Racing. Ya, nah ini kan baru di cara pertama nih, yang hitungnya setiap baris kalian biar rendah. Oke, lanjut ini yang langkah kedua. Kita kurangin per kolomnya. Per kolomnya ini. Nah, ini per kolomnya kita cari yang per kolom tuh yang ke atas ini, ke atas ke bawah ini kolom. Tentuin biaya terkecilnya. Si biaya terkecil 0. Si biaya terkecilnya 0. Di sini 0. Di sini biaya terkecilnya 2. Di sini 0. Nah, dari nilai-nilai ini kita tahu kalau ini 0 berarti bakal tetap. Kalau ini 2 kita bakal kurangin 2. Kita iterasi terakhirnya bakal jadi ini tetap sama buat itu. Ini tetap sama. Ini sama. Nah, ini untuk kolom yang keempat ini kita kurangin 2 semua. Akhirnya karena 0 dia terkecil jadi kita nggak banyak perubahan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah, kita masuk ke langkah 3. Ini langkah 2 udah masuk ke langkah 2 ya, maksudnya udah selesai langkah 2-nya. Buat setiap kolom biar terendah. Langsung buat garis horizontal atau vertikal untuk menutup 0 seminimal mungkin. Oke, seminimal mungkin. Di sini cara nutupinnya, ini ada garis nolnya berdekatan 2. Kita bisa naruh garis kayak gini 2. Nah, udah nutup 2. Di sini kita bisa nutup garis ini 2 ini ke atas. 2 gini 2. Yang masih ada 0 itu di sini nih. Atas sini. Nah, terus sisa 0 di atas sini sama di sini. Kita ngabisin 0 yang sini kayak gini aja. Lurus gini. Nah, yang terakhir ini kita bikin gini aja, horizontal. Ya, kita bisa nutupin nolnya. Nah, kita hitung nih garis ada berapa? Garisnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 doang garisnya. Tapi di sini ada 5 baris, 5 kolom. Nah, artinya belum memenuhi, belum optimal. Nah, untuk itu kita harus ubah lagi. Ubahnya lain lagi nih. Jadi ini dari tabel yang sisa terbuka ini nih.
Ada berapa nih? Berarti ada, ya. Nah, kita cari dari total semuanya ya, kita nggak lihat baris, nggak lihat kolom dari semua ini. Yang paling kecilnya itu berapa biaya terendahnya? Tahu biaya terendah 2, oke 2. Nah, kita simpan 2. Nah, kita juga lihat dari garis. Garis-garis tadi kan kita gambar kayak berpotongan ini. Nah, yang beririsan itu kita simpan nih. Di sini ada 4, di sini ada 7, di sini ada 4 juga. Nah, untuk yang dalam kotak ini kita kurangin 2, tapi yang untuk irisan ini kita tambahin 2. Nah, jadi gimana? Nah, ntar ini kan di iterasi kedua berarti. Nanti dari fase ketiganya kita menjadi 4-nya tambah 2. 6. 0 kan nggak beririsan, jadi nggak usah. 7 sama 4 yang beririsan. 9. Ini 6, ini 0. Ingat 6, 9, 4, 0. Ini kurangin 2 semua nih. 7, 5, 3, 4. Kurangin 2 lagi nih. 4, 3, 0, 6. Nah, nah ini udah yang paling barunya. Kita cek lagi dengan gambar garis nih. Nah, kayak tadi tuh, kita lihat yang garisnya bisa 0 berderetan, kita bisa gambar coret 1. Di duanya ada yang kayak gini lagi, bisa gini coret. Ini bisa lurus gini. Yang ini bisa kayak gini. Terakhir yang ini nih. Nah, kita udah dapat nih garisnya 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah garisnya udah sama dengan 5. Nah, berarti udah optimal ini, udah optimal. M ini 5. Nah, cara ngeluarin hasil akhirnya, kita lihat. Ini baris 1. Baris 1 itu kita keluarin yang punya angka 0. Di sini angka 0 di sini ada di kolom kelima. Kita tulis 5 aja sini, 5. Untuk baris keduanya, kita dapat yang 1. Di ketiga, kita dapat di 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, di keempat ini dapatnya 2. Dan tadi yang kelima di 1 dan 4. Nah, karena ini soal metode penugasan ini, kita biasanya setiap orang itu ngerjain satu pekerjaan. Kan tadi kan di soal itu kan kita tahu buat yang ini itu eh, pekerja. Nah, ini operator. Ya, di sini pekerjaan yang operator. Nah, jadi kita bisa ngitung tuh setiap operator ngerjain pekerjaan. Ya, nah, sini terus harus bisa misalnya nih, di sini yang pekerjaan 1 bisa dikerjain operator kelima. Pekerjaan kedua bisa dikerjakan oleh operator 1. Pekerjaan 3 bisa dikerjain oleh operator 3 dan 4. Untuk pekerjaan 4 bisa dikerjakan oleh operator 2. Pekerjaan 5 bisa dikerjakan oleh operator 1 dan 4. Nah, sini nggak boleh yang ada 2 gini, nggak boleh nih. Kita tahu kalau pekerjaan 1 udah kerjaan 5, ini udah 1, ini 2, mereka udah masing-masing 1. Nah, sini tapi di sini 1 itu kan udah dikerjakan oleh 2. Berarti 5 nggak boleh ngerjain 1 lagi. Nah, berarti dia bakal sisa 4 doang nih. Sisa 4 doang. Nah, karena 5 ini ngerjain 4 doang, 3 ini nggak boleh ngerjain
3 dan 4, berarti 5 ini udah diambil sama 4, berarti kita amanahkan. Jadi, nah, ini kita dapat nih solusi optimal karena mereka udah punya satu. Berarti kita dapat kalau kita tahu ini pekerjaan, ini operatornya tadi, operator. Oke, kita tahu buat pekerjaan satu itu dia 5. Pekerjaan satu itu, pekerjaan satu dikerjakan operator 5 dengan biayanya 6. Berarti biayanya 6. Di sini kita tulis biaya pekerjaan 1 ke 5 itu 6. Untuk pekerjaan 2 dikerjakan operator 1 itu 5 biayanya. 5. Untuk pekerjaan 3 dikerjakan oleh operator ketiga 5. Untuk pekerjaan 4 dikerjakan oleh operator 2 harga 8. Nah, yang terakhir pekerjaan 5 dikerjakan oleh operator 4. Operator 4 harga 11. Sabar. 21 15 21 33 4 2 5 4 6 11. Nah, ini kita tinggal totalin nih. Berarti biaya, bukan biaya sih. Ya berarti bisa aja nih pekerjaan ini sebutan angka-angkanya nggak biaya, bisa aja waktu. Misalnya pekerjaan ini dikerjakan oleh operator ini, nah ini waktunya gitu. Kita misalkan mencari waktu optimalnya. Nah, berarti total dari semua ini 6 tambah 5 tambah 5 tambah 8 ditambah 11. Akan kita dapat 11, 16, 22, 33 ya. Ya, 33 aja. Nah, ini dapat kita waktu minimumnya 33. Ya, itu buat metode Hungaria. Buat contoh soal yang seperti ini sih. Apa ada yang mau nanya? Apa? Lu ngomong apa, Cok? Suaranya gak jelas, sumpah. Suara tuh kayak gini nih. Apa kayak gini? Suara gak jelas. Loh? Ulang-ulang. Kan itu yang Apa? dicoret kan garisnya yang ada nolnya kan. Nah, bisa nggak sih garis yang atas itu yang ke samping diubah jadi yang kanan ke bawah? Di vertikal. Ya, Bisa. tapi hasilnya sama. Gak tahu sih. Tadi. Buat ngerjainnya ya, ya sebenarnya bisa sih. Kan kita bisa nyoret itu berarti kan bentukannya tuh gini ya. Tapi kalau nyoretnya kayak gini tuh, kan kita dapat 4 potongan gitu. Ntar. Tapi sebenarnya bisa aja sama aja sih, ntar juga 4 potongan ini berarti kan angka lain yang ini kan nggak bakal terpengaruh, ini terpengaruh gitu. Kan sisa 975, 652. Tambahin 2. Bisa tambahin 2 juga nih. Ini 0. Kayaknya jawabannya sama sih, tapi
cara tahu optimal enggaknya gimana? Ini garisnya ada 5. Jumlah garisnya itu sebanyak baris kolomnya. Kan baris kolomnya kan 5 kali 5. Nah, ini jumlah garis kita dapat 5 nih. Oke, makasih. Maya pena. Boleh coba cara ulangin itu dong yang kanan itu yang ubahnya jumlah garis misalnya. Buat apa? Ayo, Suara ulangin kalau ulangin yang sebelah kanan. Suaranya mendem dah. Halo, suaranya putus-putus. Woi, halo, ada gak suara gue? Woi. Suaranya putus. Halo, Halo? halo, ada gak suaranya? Ada. Ya, itu tolong ulangin yang sebelah kanan bawah itu gimana tiba-tiba jadi kayak gitu. Apa ini? Iya, Oh iya, enggak. Ya, masih dihapus. Ini gua hapus dulu ya. Nah, kan kita tadi kan nentuin optimal kan dari kalau garisnya udah sesuai dengan baris kolomnya ya 5 di sini. Kasus ini 5. Nah, berarti sudah optimal kan? Kita ambil yang nilainya 0 di sini, 0 di sini, 0 sini, 0 sini, 0 sini, 0 sini, 0 sini, 0 sini, sama 0 di sini. Nah, kita dapat satu itu nolnya di kolom ini, sebutnya ini baris di kolom. Nah, 2 itu kan nolnya di kolom 1. Ini 3 di 3 dan 4 harusnya nih. Ini 4, ini 2, ini 5 tadi di 1 dan 4. Nah, di sini kan suatu pekerjaan itu buat metode penugasannya kan namanya metode penugasan, berarti kan ngebagi tugas biar rata gitu. Terus juga paling optimum. Makanya pekerjaan yang dikerjakan operatornya harus satu gitu. Setiap pekerjaan dikerjakan oleh satu operator. Nah, di sini kita yang udah dapat sendiri itu nah, sini 1,5 dia ada sendiri. Ini nah di sini yang 1 yang pekerjaan 2 dikerjaan operator 1 udah bersendiri. Nah, ini yang 3, 4 nih nggak boleh berdua. Nah, nanti dari mana? Ini 3 sama 4. Oke, kita nggak bisa nyoret salah satu sih. Sini 2. Nah, di sini ada 1 sama 4. Kita tahu kalau pekerjaan 1 itu udah dikerjain sama operator 5. Maaf. Pekerjaan 2 dikerjain sama operator 1. Nah, operator 1 masa ngerjain pekerjaan 5 juga? Berarti ini udah hapus aja biar pekerjaan 5 itu dikerjain sama operator yang keempat. Nah, karena ini dia udah ngerjain operator keempat udah ngerjain pekerjaan 5, dia nggak mungkin ngerjain pekerjaan 3 juga. Berarti ini udah nggak usah kita amanahin aja masing-masing 1. Nah, kita dapat optimal itu baris 1. Baris 1, ini kan baris, tadi kan ini baris. Di kolom 15, 21, 33, 42, 54. Nah, ini optimalnya. Nah, saya dapetin nilainya kan kita kan tahu di soal itu kan ngasih angka nih, angka yang 10, 12, 15, 12, 6 ini karena ini hubungannya pekerjaan dengan operator pasti kayak waktu efisien mereka ngerjain pekerjaannya berapa lama gitu. Nah, tadi kan kita dapatkan 15, 21, 33, 42 sama 54 kan. Nah, berarti optimumnya itu ini nilai-nilai ini. Itu 6,
tambah yang 21 berapa? 5, 335, ini 8. Terakhir ini kan yang 5 itu kolom keempat ini 11, ini 11. Nah, 6, 5 tambah 5 tambah 8 tambah 11 itu jawabannya 33. Jadi waktu paling efisiennya itu 33 dengan mempekerjakan orang-orang ini nih. Ya, gitu. Buat kayaknya kalau mau lebih enak kayaknya nonton YouTube lagi aja bisa. Karena YouTube lebih jelas. Oke, udah mau tanya nggak? Buat penjelasannya gue sampai metode penugasan aja, Hungaria. Buat masalah-masalah khusus, itu ya tak dulu lah. Saya capek. Aduh jangan, mending hidup santai. Ya, ini kayaknya gue sudah sih sampai sini aja. Pertanyaan ada lagi gak? Terakhir deh. Ya, mungkin sekian dari gua. Ya, sekian dari gua. Mungkin penjelasannya nggak agak, kalau maaf kalau kurang dimengerti juga. Gas Ini mau juga namanya nanya, juga apa? Ryan Gosling kemana? Hah? Ryan Goslingnya Apa? kemana? Udah pergi ya? Udah pergi Ryan Goslingnya? Oh, Ya, sekian dari gua. Jangan lupa ya, banyak latihan udah malam begini, besok tinggal bangun ya. Ya, mungkin nonton YouTube aja buat sisanya sama baca-baca materi. Kayak ingat-ingat aja per cara, sama semoga besok ulangannya lancar, dilancarin semua. amin. Ya untung besok proglin doang. Mungkin kalau lo mau Pak Yusro agama jam 1, lo bisa ChatGPT lah santuy. Nah, ya udah. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Makasih Ryan Ini Gosling. recordingan taruh mana? Upload langsung. YouTube B. YouTube B. Udah stop record. Ya udah.